Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan, teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang doa yang didengar oleh Tuhan. Saudara, tentu saja di dalam kehidupan kita seringkali berdoa. Bahkan mungkin saat ini pun ada doa-doa yang sedang saudara naikkan kepada Tuhan dan sedang saudara nantikan jawabannya. Kita akan belajar doa seperti apa sebenarnya doa yang didengar oleh Tuhan dan yang dijawab oleh Tuhan. Karena tidak semua doa-doa yang dinaikkan oleh Tuhan dijawab oleh Tuhan. Tidak semua doa yang kita naikkan itu kita beroleh jawabannya. Apa yang kita rindukan menjadi kenyataan, apa yang kita rindukan diwujudkan. Dan tentu saja saudara, setiap kita rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Seruan kita, kerinduan kita dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini doa-doa yang sekian lama saudara sudah naikkan kepada Tuhan dan saudara rindu jawabannya? Saudara rindu doa saudara itu dijawab oleh Tuhan dan kerinduan saudara menjadi kenyataan. Mari siapkan hati saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi renungan kita kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku.
Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu sekejap mata. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud. Kembali kita akan belajar dari Mazmur Daud. Dan kemudian di dalam Mazmurnya di pasal 6 ini, saudara, Daud menceritakan tentang pengalaman hidupnya, tentang pengalaman doanya. Apa yang terjadi atas doa-doanya kepada Tuhan. Itu yang dia ceritakan, saudara. Dan yang akan saya rindu juga kita belajar adalah apa yang dia lakukan sehingga doanya tersebut terjadi demikian. Di mana apa yang terjadi atas doa-doanya dia jelaskan mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11, saudara. Di mana di sana Daud berkata, "Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Saudara, Daud menaikkan doa-doanya dalam tangisan. Tentu saja kondisi situasi yang dia alami adalah situasi yang sangat sulit, sampai doanya itu disertai dengan tangisan. Saat ini, adakah saudara sedang berdoa kepada Tuhan? Dan mungkin doa saudara sudah disertai dengan tangisan oleh karena beratnya masalah yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Beratnya persoalan yang menindih beban saudara, menindih kehidupan saudara, beban saudara menindih kehidupan saudara. Masalah di tengah pekerjaan, masalah di tengah bisnis, masalah di keluarga, masalah penyakit atau masalah apapun yang saudara alami saat ini begitu berat sehingga saudara mulai menangis di kaki Tuhan. Menangislah. Kenapa, saudara? Karena Daud berkata, "Sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Ketika saya dan saudara datang kepada Dia, berdoa memohon dengan menangis di hadapannya, tidak usah malu. Allah mendengar tangisanmu. Allah mendengar tangisanku. Dia mendengar seruan kita menangis di hadapannya minta tolong, saudara. Bahkan firman-Nya berkata Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia mendengarkan tangisan kita. Dan ayat 10 pemazmur ini berkata bahwa Tuhan telah mendengar permohonanku dan Dia menerima doaku. Daud juga menegaskan bahwa Tuhan mendengarkan permohonan-permohonannya dan bahwa Tuhan menerima doa-doanya. Tuhan mendengar tangisannya, Tuhan mendengar permohonannya, dan Tuhan menerima doa-doanya. Dan kemudian dia berkata, "Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut." Musuh-musuhnya terkejut melihat bagaimana Tuhan menjawab dia. Tuhan melakukan keajaiban, Tuhan menolong dia, Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Dengar, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan berseru, menangis, memohon pertolongannya, Dia Allah yang mendengar tangisan kita. Dia Allah yang mendengar permohonan kita. Dia Allah yang menerima doa-doa kita, saudara. Dan orang-orang pun akan melihat. Orang-orang yang mungkin merendahkan saudara, orang-orang yang mungkin memusuhi saudara, orang-orang yang mungkin tidak menganggap saudara. Dengar, saudara, satu saat mereka akan mengalami seperti musuh-musuh Daud, di mana pada waktu itu musuh-musuh Daud terkejut melihat bagaimana Allah menjawab doa Daud, bagaimana Allah membela Daud, bagaimana Allah campur tangan melakukan mujizatnya dalam kehidupan Daud. Dengar, saudara, orang-orang pun akan terkejut melihat bagaimana Tuhan membela saudara, Tuhan menolong saudara, Tuhan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Saya mengalami itu di dalam kehidupanku, saudara. Ketika aku melayani Tuhan, saat aku merintis, begitu banyak suara-suara yang terdengar yang mengatakan, suara itu adalah suara ejekan sebenarnya. Mereka berkata bahwa pendeta kalau terlalu muda seperti itu, tidak akan ada orang yang mau mengikut dia. Lalu yang kedua, mereka berkata pendeta kalau tidak pandai
berbicara di depan umum seperti itu, tidak akan ada orang yang mengikut dia. Bahkan ada orang yang berkata, ketika aku sering menutup rumah berdoa, ada orang yang berkata, itu pendeta gila. Dengar saudara, itu terjadi dulu. Tapi ketika aku lihat bagaimana aku menangis di kaki Tuhan, aku memohon pertolongan Tuhan, aku berdoa di kaki Tuhan, dan aku melihat bagaimana Tuhan mendengar tangisan, Tuhan mendengar teriakan minta tolong, Tuhan mendengar seruan-seruanku. Akhirnya mereka melihat bahwa dahsyat pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah pelayanan yang kukerjakan bagi kemuliaan-Nya. Saya mau menegaskan juga kepada saudara bahwa Allah itu Allah yang sanggup mengubah segala situasi dalam kehidupan saudara. Menangislah di kakinya, minta tolong. Naikkan permohonan doa saudara, permohonan minta tolong saudara kepada Dia. Dia Allah yang mendengar tangisanmu. Dia Allah yang mendengar permohonanmu minta tolong. Dia Allah yang menerima doa-doamu. Itu yang ditegaskan oleh Daud di sini saudara. Tuhan mendengar tangisannya. Tuhan mendengar doanya, Tuhan menerima permohonan-permohonannya. Dan yang saya rindu kita renungkan bersama, saya rindu kita belajar bersama saudara. Doa yang bagaimana selain doa dengan tangisan, doa dengan permohonan minta tolong, doa seruan-seruan kepada Tuhan, doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan, sehingga Allah mendengar tangisannya, Allah mendengar permohonannya, Allah menerima doa-doanya. Yang pertama saudara, di ayat 2, di sana Daud menegaskan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Di dalam ayat 2 ini saudara, hal yang nyata di sana adalah Daud sadar akan dosa-dosanya, sehingga dia mohon ampun kepada Tuhan, dan dia berkata, "Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan jangan menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Dia tahu dia manusia berdosa, dia tahu dia manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran. Dan dalam keberadaan dan kesadarannya itu, dia datang kepada Tuhan dan dia menyertakan doanya dengan permohonan minta ampun di hadapan Tuhan. Penyesalan akan dosa-dosanya, dan dia minta ampun dan memohon pertolongan Tuhan supaya dia tidak kena murka Tuhan. Artinya saudara, doa Daud itu adalah doa yang disertai dengan pertobatan, doa yang disertai dengan permohonan minta ampun. Saudara, seringkali orang-orang protes, anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen protes. Mereka berkata, "Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab aku?" Dan mungkin Tuhan berkata, "Kenapa Engkau menghalangi aku menjawab doamu?" Karena ayat firman Tuhan berkata, "Bukan pendengarannya kurang tajam mendengar seruanmu, bukan tangannya kurang panjang memberi jawaban doa bagimu, tapi yang menghalangi Tuhan, yang menjadi penghalang antara Tuhan dengan engkau adalah dosa-dosamu sendiri." Seringkali doa-doa kita tidak dijawab saudara, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Dia rindu menjawab doa kita, tetapi kita sendiri yang menghalangi Tuhan menjawab doa-doa kita. Dengar saudara, itu yang disadari oleh Daud, sehingga saat dia menangis di hadapan Tuhan, saat dia berdoa berseru kepada Tuhan, dia sertakan permohonan ampun, dia sertakan pertobatan atas doa-doanya. Dia bukan hanya berdoa dan kemudian berbuat dosa dan berbuat dosa, tetapi dia menangis berdoa di hadapan Tuhan, dan kemudian dia juga bertobat di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, apakah saudara hidup berdoa? Apakah saudara sedang menangis minta tolong di hadapan Tuhan? Teruslah berdoa, teruslah menangis di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah saudara sudah bertobat di hadapan Tuhan? Adakah saudara yang sudah mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa-dosa yang saudara lakukan? Sudahkah saudara mengalami pengampunan di dalam Yesus Kristus?
Sudahkah saudara percaya bahwa dosamu telah ditanggung di kayu salib? Yesus sudah mati bagi saudara, dan kemudian saudara percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Sudahkah saudara mengalami itu? Kalau saudara belum mengalami itu, sebenarnya saudara belum diperdamaikan dengan Tuhan. Artinya saudara masih musuh Tuhan. Kalau saudara musuh Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara? Untuk Tuhan menjawab doa saudara, saudara harus diperdamaikan dengan Tuhan. Dan yang bisa memperdamaikan saya dan saudara dan Tuhan, memperdamaikan kita dengan Tuhan, hanya Yesus, hanya pengorbanan Yesus. Dia Allah yang rela mati, rela berkorban bagi kita, saudara. Sudahkah saudara percaya bahwa dosamu sudah diampuni? Sudahkah saudara sujud di kaki Yesus dan mohon ampun di kakinya? Dengar saudara, biarlah kita sertai doa-doa kita dengan permohonan ampun di kaki Yesus. Itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, yang dilakukan oleh Daud selain dia mohon ampun sehingga Tuhan mendengarkan doa-doanya, adalah ayat yang ketiga. Di sana dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi?" Yang kedua saudara, dia sertai doanya dengan permohonan belas kasihan Tuhan. Itu yang menyebabkan akhirnya tangisan dan doa-doanya didengar oleh Tuhan. Dengar saudara, kita boleh berhikmat. Bangun terus hikmat saudara. Kita boleh punya pengetahuan, punya kecerdasan, punya berbagai hal dalam kehidupan kita. Itu sangat penting untuk menunjang kita berhasil dalam Tuhan, untuk menunjang kita mengalami perkara-perkara besar dalam Tuhan. Bangun itu. Tetapi hal yang perlu kita sadari bahwa di atas semuanya itu adalah belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan tidak akan ada gunanya apapun. Itu yang disadari oleh Daud saudara. Sehingga sekalipun dia orang yang luar biasa, dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan." Dia sadar hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya oleh belas kasihan Tuhan dia mampu. Sehingga dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan." Hari ini pun saudara, dalam segala kondisi yang sedang saudara alami, kalau saudara rindu mengalami Tuhan mendengar permohonan saudara, Tuhan menjawab doa saudara, maka hal kedua yang harus saudara lakukan adalah selalu sadari bahwa kita butuh belas kasihan Tuhan, dan sertakan doa-doa kita dengan kesadaran dan permohonan akan belas kasihan Tuhan. Semuanya hanya karena belas kasihannya. Minta saudara, mohonkan belas kasihan Tuhan. Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara. Kemudian yang ketiga saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Daud sehingga Tuhan mendengar doa-doanya, dia berkata ayat yang kelima, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati?" Yang ketiga, Daud menyertakan doanya dengan permohonan supaya Allah bertindak. Dia berkata, "Kembalilah ya Tuhan, luputkanlah aku." Itu satu permohonan supaya Allah bertindak. Saat ini saudara, mari berdoa. Apapun situasi saudara, bagaimanapun keadaan saudara saat ini, mari kita mohon supaya Allah bertindak dalam kehidupan kita. Karena ketika Allah bertindak, maka segala perkara bisa jadi. Jika Allah bertindak, maka perkara besar pun akan terjadi di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita berdoa, Tuhan bertindaklah, Tuhan lakukanlah. Ketika saudara ada dalam keadaan sakit, mari kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah. Ketika saudara membutuhkan mujizat Tuhan di tengah-tengah bisnis, usaha, pekerjaan saudara, mari kita berdoa, nyatakan kuasa-Mu sehingga bisnis, usaha, dan pekerjaan saudara bisa berubah, bisa membaik, bisa berkembang, dan bisa maju. Mari kita berdoa dan memohon Allah bekerja, Allah bertindak.
Dan ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan minta ampun di hadapan Tuhan, dengan pertobatan, ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan belas kasihan Tuhan, dan ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan Allah bertindak, akhirnya Tuhan mendengar permohonannya, akhirnya Tuhan mendengar seruan-seruannya, tangisannya. Hari ini saudara, kalau saya dan saudara rindu campur tangan Tuhan, rindu Tuhan mendengar tangisan dan doa-doa kita, mari sertakan doa kita dengan pertobatan kita. Jangan hanya berdoa tanpa pertobatan, berdoalah disertai pertobatan. Berdoalah disertai dengan permohonan belas kasihan Tuhan, dan berdoalah disertai dengan permohonan supaya Allah bertindak. Artinya apa? Tuhan yang berotoritas. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita dan kita raih janji firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen, terapkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan,
dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan, mereka akan menuai. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan, karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa
Bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia, mohon mujizat atas segala penyakit saudara, mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup.
beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.